saudara mengikuti pendalaman materi. Oke. Loka karya pengembangan perangkat pembelajaran ini jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Ya, 3 SKS. Terdiri dari pengembangan perangkat 2 SKS, review dan peer teaching 1 SKS. Jadi jumlah SKS-nya 3 SKS. Berbeda dengan pendalaman materi yang SKS-nya itu 5 SKS. 5 SKS yang harus diselesaikan selama 1 bulan penuh. Itu untuk apa? Untuk PPG yang K1 istilahnya ya, yang K1. Sedangkan untuk yang K2, kriteria 2 itu lebih lama lagi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kegiatan pendalaman kegiatan loka karya perangkat pembelajaran ya akan dimulai besok pagi ya, akan dimulai besok pagi. Tanggal 28 September. Dan akan berakhir untuk modul perangkatnya dan reviewnya itu tanggal 18 Oktober. Jadi kurang lebihnya ada berapa hari itu? Ada 20 harian ya. Kemudian peer teaching setelah selesai nanti loka karya pengembangan perangkat pembelajaran ya akan dilanjutkan dengan peer teaching. Peer teaching akan dilaksanakan 2 hari. Oh ya, loka karyanya 18 hari aktif ya. Loka karyanya 18 hari aktif. Peer teaching-nya 2 hari akan dimulai tanggal 19 Oktober dan 20 Oktober. Setelah peer teaching akan dilanjutkan ujian komprehensif. Ujian komprehensif 3 hari, tanggal 21 Oktober sampai dengan 24 Oktober. Setelah ujian komprehensif akan dilaksanakan PPL. Praktek pengalaman lapangan secara saudara melaksanakan PPL-nya secara offline tapi kemudian divideokan ya, divideokan. Artinya pembelajaran yang saudara laksanakan itu secara offline di kelas saudara sendiri, di sekolah sendiri. Ya, secara offline lalu divideokan. Itu akan dilaksanakan selama 8 hari PPL 1 ya untuk modul ajar 1 yaitu tanggal 25 Oktober sampai tanggal 2 November. Kemudian PPL 1 untuk modul ajar 2 8 hari ya akan dimulai tanggal 3 November sampai dengan 11 November. Kemudian PPL 2 ya, PPL 2 untuk modul ajar atau proposal P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proposal P5 PPRA. PPRA itu apa? PPRA itu proyek penguatan atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Jumlah harinya ada 10 hari ya, 13 November sampai dengan 23 November ya. Itu nanti setelah PPL jadi rangkaian dari loka karya pengembangan perangkat pembelajaran ya itu diakhiri dengan PPL 2. Ya tadi PPL 2 tadi tanggal 23 November terakhirnya ya. Itu ya. Jadi mulai dari besok ya, besok hari tanggal 28 September yang kebetulan tanggal merah ya. Tanggal merah tetap jalan. Yang libur adalah hari Minggunya atau hari Ahadnya libur ya. Sedangkan hari tanggal merah tetap pembelajaran PPG tetap jalan. Jadi
akan berlangsung mulai tanggal 28 September sampai dengan 23 November 2023. Selanjutnya setelah pengembangan perangkat pembelajaran itu akan dilanjutkan dengan ujian kinerja. Setelah ujian kinerja akan dilanjutkan dengan ujian pengetahuan. Insya Allah bulan Desember saudara akan menempuh 2 ujian itu, yaitu ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Ya, untuk itu tolong disiapkan tenaga, pikiran, ya, mental, hati, ya, ditata sedemikian rupa untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan pembelajaran PPG yang masih cukup panjang, ya, yang masih cukup panjang. Tapi tidak perlu khawatir, saudara-saudara semuanya, ya, saudara-saudara semua telah teruji ketika mengikuti pendalaman materi. Ketika pelaksanaan pendalaman materi, saudara sudah teruji. Saya kira tidak masalah nanti di tahap-tahap berikutnya, saudara sudah bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan irama tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, maupun beradaptasi terhadap banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lokakarya nantinya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu apalagi takut, tidak perlu. Saya kira kalau saudara sudah bisa melewati masa pendalaman materi, saya kira no problem, everything will okay, ya, everything will okay. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya slide berikutnya, Mas Rofik. Slide berikutnya saya akan jelaskan satu persatu, ya. Jadi apa namanya, saudara-saudara di dalam lokakarya nanti akan didampingi oleh dosen, ya, 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong, ya. Dosen ketika pelaksanaan lokakarya, ya, pelaksanaan lokakarya itu bersama dengan dosen. Ketika review hasil lokakarya nanti akan ditemani oleh guru pamong. Ini juga yang membedakan antara pendalaman materi dengan lokakarya, ya. Ketika pendalaman materi hanya dosen, tapi ketika lokakarya ada dosen dan ada guru pamong. Ada guru pamong, tentunya guru yang sudah lulus sertifikasi guru tentunya. Next, Mas Robik. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ya. Nanti selama pelaksanaan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran ada kegiatan belajar, ya, ada kegiatan belajar. KB yang pertama besok pagi yaitu kurikulum operasional madrasah atau KOM, ya, disingkat KOM, operasional kurikulum operasional madrasah. Perlu saya jelaskan di sini, dalam lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, konteksnya adalah kurikulum merdeka. Konteksnya adalah kurikulum merdeka. Baik untuk guru madrasah maupun guru PAI, ya, dalam PPG ini tidak lagi menggunakan kurikulum 2013 atau K13, tetapi menggunakan kurikulum merdeka. Maka semua perangkat pembelajaran konteksnya adalah konteks kurikulum merdeka, bukan kurikulum 2013. Bagaimana dengan guru-guru yang mengajar di sekolah atau madrasah yang belum menerapkan kurikulum merdeka? Harus juga menyiapkan perangkat pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka, tidak dalam kurikulum 2013. Karena pemerintah sudah meluncing kurikulum merdeka. Ke depan akan terus
dikembangkan terus diterapkan secara lebih luas, secara masif kurikulum merdeka. Jadi tidak perlu protes, tidak perlu saya kan belum menerapkan kurikulum merdeka, mengapa harus belajar kurikulum merdeka? Tidak begitu. Saudara sebagai guru yang nantinya lulus PPG berarti menjadi guru yang profesional, pendidik profesional, tersertifikasi, mendapatkan sertifikasi. Saudara harus paham kurikulum merdeka. Saudara harus menjadi orang, menjadi guru yang mampu mendesiminasi, mampu menyebarkan kurikulum merdeka. Saudara harus menjadi guru penggerak bagi guru-guru yang lain di sekolah saudara sendiri maupun di sekolah yang lain. Di madrasah sendiri maupun di madrasah yang lain. Menjadi pelopor, menjadi penggerak untuk penerapan implementasi kurikulum merdeka. Maka KB1 adalah tentang kurikulum operasional madrasah atau sekolah. KOM atau KOS ya. KB2 capaian pembelajaran CP. CP, capaian pembelajaran ya. Kalau dulu mungkin KI itu ya, kompetensi inti ya. Kemudian KB3 tujuan pembelajaran, TP. KB4 alur tujuan pembelajaran, ATP. KB5 materi dan media pembelajaran, MM. KB6 asesmen awal atau asesmen diagnostik. Ya. Asesmen awal AA atau asesmen diagnostik AD. KB6. KB7 instrumen assessment. KB8 hasil dan laporan assessment. KB9 adalah modul ajar. Walaupun di situ tertulis RPP, RPP tidak lagi digunakan dalam PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang. Ya, di LPTK UIN Wali Songo Semarang, walaupun di situ tertulis RPP, tapi RPP saudara sudah kenal RPP, saudara sudah tahu RPP, maka saudara yang belum paham, belum tahu itu modul ajar ya. Modul ajar itu bukan buku untuk pembelajaran, tapi modul ajar itu istilah lain dari RPP dalam kurikulum 2013, istilahnya RPP dalam kurikulum merdeka, istilahnya adalah modul ajar. Masing-masing KB nanti oleh dosen akan disiapkan lembar kerja. Maka tolong dipahami lembar kerja. Lembar kerja 1, lembar kerja 2, dan seterusnya. Setiap KB akan ada lembar kerjanya yang nanti dosen yang akan mempersiapkan. Ya, itu. Next, Mas Rofik. Ini Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari hari pertama besok ya, sampai dengan nanti di hari ke-18 ya. Oh ya, dalam lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran itu ya, dalam lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran selain tadi KB1 sampai KB9 tadi, juga ada hal yang harus dikerjakan yang belum tercantum di sini, yaitu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan, direncanakan sejak awal, sejak lokakarya. Walaupun nanti pelaksanaannya ketika PPL 1 modul ajar 1, PPL 1 modul ajar 2, dan PPL 2 implementasi dari modul ajar atau modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau modul penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi untuk istilahnya berbeda. Untuk guru PAI di sekolah itu adalah penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian untuk guru madrasah
untuk guru madrasah adalah apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Itu ya. Semoga tidak terbalik ya. Kalau terbalik ya berarti ya cicin saja. Untuk madrasah berarti penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk guru PAI sekolah berarti proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. P5 itu. Jadi saudara-saudara sekalian, itu hal-hal yang terkait dengan kurikulum selama saudara nanti melaksanakan melaksanakan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, itu ya. Tolong nanti apa Mas Ropik bisa menjelaskan teknik LMS-nya. Teknik LMS-nya tolong diperhatikan karena saudara tidak bisa melaksanakan kegiatan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran ini tanpa memahami LMS-nya, ya. Tahap LMS, penjelasan teknis LMS yang akan disampaikan oleh Mas Ropik nanti juga suatu yang sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk besok pagi, karena besok pagi baru akan dilaksanakan refreshment atau pembekalan untuk dosen dan guru pamong. Ya, besok pagi seharian baru akan dilaksanakan pembekalan, orientasi, penyegaran tentang lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran untuk para dosen dan guru pamong. Untuk itu, mohon dimaklumi besok, jika pelaksanaan lokakarya besok mungkin baru bisa dimulai di sore hari. Oke? Tolong semua mahasiswa bisa memaklumi kalau besok aktivitas lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran baru bisa dimulai oleh dosen di sore hari hingga malam hari untuk hari pertama ya. Untuk hari pertama. Mungkin di pagi hari saudara bisa berkenalan dengan dosennya siapa ya, memperkenalkan diri seperti waktu pendalaman materi ya. Saya mohon ya, sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Penjaminan Mutu Kualitas Akademik, tolong di awal sesi saudara mengenalkan kepada para dosen, mengenalkan pada dosen saudara dengan CV, dengan data yang lengkap ya. Jangan nunggu dioyak-oyak dosen ya. Tolong perkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Komting bisa menghubungi dosen. Siapa dosennya? Kalau dosen sudah masuk, saudara bisa memperkenalkan satu persatu. Fotonya, foto orangnya yang terbaru, kemudian dilengkapi dengan data-data yang lengkap. Mulai dari nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana, tempat tugasnya di mana, usianya berapa, lama mengajarnya berapa tahun, status kepegawaiannya apa, ya, asal S1-nya dari perguruan tinggi mana, dan lain sebagainya. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ini masuk tercatat ada 406 partisipan, dikurangi pengelola 4 orang, berarti hanya 400 orang. Yang 50 orangnya entah kemana. Nah, 50 orang ini nanti yang biasanya bermasalah karena tidak mengikuti orientasi, ya. 50 orang ini nanti yang bermasalah di kelas-kelas itu. Semoga saudara bisa melaksanakan kegiatan lokakarya dengan baik ya, dengan enjoy, tetap gembira, tetap bahagia ya. Jangan lupa kunci sukses PPG ya. Kunci sukses PPG itu dengan kalimat kerja keras, belajar keras. Kerja cerdas, belajar cerdas.
kerja tuntas, belajar dengan tuntas, kerja ikhlas, belajar dengan ikhlas, jangan menggerutu, ya, jangan mengeluh, tapi ikhlas. Kemudian kerja kolaborasi, kerja bersama, seperti itu. Itu kunci sukses PBG. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas materi dan arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah materi atau penjelasan mengenai LMS. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rofik MPD. Kepada Bapak Rofik kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Songo Semarang. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Mahfud Junaidi MAG yang tadi telah menjelaskan atau memaparkan kaitannya dengan akademik pelaksanaan lokakarya perangkat pembelajaran, dan yang kami hormati pula Kaprodi serta Sekprodi PPG, dan tak lupa kepada seluruh mahasiswa PPG batch 2 tahun 2023 baik dari PAI maupun dari madrasah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan lokakarya perangkat pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang mulia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan LMS di dalam pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran. Secara akademik tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk penggunaan LMS, ya, jadi PPG ini dilaksanakan secara full daring menggunakan LMS atau Learning Management System, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu kerjakan di tahap pendalaman materi. Maka untuk lokakarya ini masih sama, ya, jadi masih sama, yaitu menggunakan LMS. Nah, untuk memulai pelaksanaan lokakarya perangkat pembelajaran, nah, silakan Bapak Ibu login di LMS masing-masing. Izin share screen dulu. Oke. Jadi setelah Bapak Ibu login, kan ada dua pilihan, ya, modul pendalaman materi dan lokakarya PPL. Maka yang dipilih adalah yang ini, ya, yang lokakarya gitu. Kalau yang kemarin yang dipilih adalah modul pendalaman materi, ya, untuk mulai besok, ya, yang Bapak Ibu pilih adalah yang ini, lokakarya PPL. Ini yang Bapak Ibu pilih. Nanti di sini ada modul-modul yang harus Bapak Ibu selesaikan, ya. Kan
Ya, jadi ada 3 modul di lokakarya perangkat pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran, kemudian nanti ada peer teaching, dan ada ujian komprehensif. Ya. Untuk besok itu dimulai perangkat pembelajaran selama 18 hari, kemudian dilanjut dengan peer teaching, selanjutnya dilanjut dengan komprehensif. Gitu. Untuk jadwalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak WD1 ya, jadi mulai tanggal 28 September, modul perangkat dan review, kemudian teaching 2 hari, tanggal 19 Oktober sampai 20 Oktober, dan ujian komprehensifnya 3 hari, mulai 21 Oktober sampai 24 Oktober. Untuk PPL nanti pada saat akan memasuki tahapan PPL, maka nanti akan kami sosialisasikan lagi terkait dengan pelaksanaan PPL. Untuk malam hari ini nanti kita fokus untuk modul perangkat, review, peer teaching, dan uji komprehensif. Gitu. Untuk saat ini di akun Bapak Ibu semua belum terlihat ya, belum terlihat modulnya karena belum selesai kami plotting. Insya Allah malam hari ini nanti kami selesaikan untuk plotting modulnya sehingga besok pagi Bapak Ibu sudah bisa melihat modulnya begitu. Ya, jadi kalau dibuka masih kosong ya, belum ada modulnya. Tapi kalau besok pagi insya Allah sudah ada modul-modulnya. Untuk memulai pembelajaran ya, maka dipilih yang ini ya, perangkat pembelajaran ini dipilih. Selanjutnya nanti akan tampil ya beberapa menu tugas di perangkat pembelajaran. Di sini ada kontrak belajar, di sini ada kontrak belajar yang diupload oleh dosen. Kemudian nanti di sini ada tugas ya. Di sini nanti tempat untuk mengupload tugas-tugas ya. Tadi di awal sudah disampaikan ya beberapa tugas yang harus diselesaikan. Ya, ada 11 tugas tadi ya, ada 11 tugas mulai dari analisis kom sampai dengan PTK. Kemudian ada diskusi ya. Di diskusi ini dilaksanakan pada saat review ya, jadwal review. Nah, ini pada saat jadwal review tugas 1 4, nah ini nanti ada diskusi ya. Yang pertama adalah tugas ya. Jadi tugas nanti di sini akan muncul instruksi ya, instruksi tugas yang dibuat oleh para dosen. Nanti setiap hari ya, jadi setiap hari nanti ada instruksi tugas. Hari yang pertama adalah tugas analisis kurikulum operasional madrasah gitu, atau kalau di sekolah ya berarti sekolah yang PAI ya, PAI sekolah berarti judulnya PAI sekolah. Kalau yang di madrasah berarti kurikulum operasional madrasah. Nah, untuk mengerjakan tugasnya nanti diklik di bagian kolom kelola ini. Ini kan ada detail ya. Nah, nanti silakan diklik detail. Nanti di sini ada lembar kerja ya, lembar kerja yang harus Bapak Ibu isi ya. Jadi sudah ada LK-nya ya, sudah ada lembar kerjanya. Bapak Ibu tinggal mengisi hal-hal apa saja yang ada di LK tersebut. Ya. Setelah ini diisi ya, kemudian mengupload ya. Ini di-download dulu ya. LK-nya di-download dulu dengan cara ini ya, diklik simbol download. Dulu. Karena ini bentuknya PDF, jadi nanti Bapak Ibu bisa merubah dulu ke Word agar memudahkan untuk ini mengerjakan LK ini. Di sini sudah ada perintah-perintahnya, ya, misalkan karakteristik, ya karakteristik madrasah itu seperti apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa, gitu. Jadi secara detail bagaimana sih cara menyusun kom begitu, nah, nanti akan dijelaskan oleh masing-masing dosen gitu. Setelah ini diisi, kemudian diupload ya.
cara untuk mengupload tugas di bagian ini ya, file di bagian ini, just file, dan dipilih tadi tugasnya. Nah, kemudian selanjutnya simpan tugas. Di sini ada kolom link YouTube. Nah, link YouTube ini digunakan untuk tugas media ya. Tugas media itu ada di media itu ada di LK5 ya. Nah, nanti diminta untuk membuat media pembelajaran berbentuk video. Nah, nanti yang link YouTube ini digunakan untuk mengisi itu. Tapi untuk tugas 1 sampai dengan tugas 1 sampai dengan tugas 4 ini tidak menggunakan video ya. Jadi cukup yang diisi cukup yang ini saja, file saja, ini dikosongi saja dan diklik simpan tugas. Nah, nanti kalau sudah berhasil mengupload, maka di kolom penilaian ini nanti akan berubah jadi belum dinilai. Nah, kalau di sini keterangannya belum dinilai, artinya tugas sudah berhasil diupload. Ya, kalau sudah dinilai, maka nanti akan muncul nilai di sini. Ya. Kalau belum dikerjakan, maka munculnya adalah belum dikerjakan. Jadi kalau sudah berhasil di-upload, berhasil dikerjakan, nanti munculnya belum dinilai. Kalau sudah dinilai, nanti munculnya nilainya. Ya, nilai. Ya, perhatikan ya untuk syarat file yang diupload di sini adalah format PDF, ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Ya, jadi jangan sampai melebihi ukuran dari 1 MB ya, agar tugas itu bisa terupload. Di sini juga ada tingkat kemiripannya juga ya. Maka hati-hati jangan sampai tingkat kemiripan ini melebihi 50%. Kalau melebihi 50%, maka nanti akan dikembalikan, diminta untuk revisi. Maka jangan sampai Bapak Ibu mencontoh ya tugas mahasiswa yang lain, karena nanti akan kelihatan ya, akan terdeteksi ya tingkat kemiripannya. Pastikan bahwa tingkat kemiripannya ini di bawah 50%. Nah, begitu sampai pada tugas yang ke-11 ya, terakhir yaitu PTK. Jadi KB1 ya, tugas yang pertama itu analisis kom, kemudian KB2 itu CP, kemudian KB3 TP, tujuan pembelajaran, KB4 ada alur tujuan pembelajaran atau ATP, KB5 ada materi dan media pembelajaran. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar ya. Nah, insya Allah nanti sebelum memasuki KB keempat ya, nanti dari pengelola prodi akan memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu semua kaitannya dengan pelatihan pembuatan video ya, pembuatan video pembelajaran ya, nanti akan kami agendakan itu. Kemudian KB5 asesmen awal, KB7 instrumen asesmen, KB8 hasil dan laporan asesmen, KB9 RPP ya. Modul ajar ya, bukan RPP. Modul ajar ini dua set ya, bukan 3 set tapi 2 set. 2 set. Jadi membuat 2 modul ajar. Kemudian KB10 modul P5 PPRA, kemudian KB11 buat PTK. Nah, ini adalah tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan di dalam lokakarya perangkat pembelajaran. Untuk gambaran aktivitasnya, ya gambaran aktivitas Bapak Ibu dalam perangkat pembelajaran, ya di hari yang pertama, ya, nanti pasti Bapak Ibu dosen akan mengajak untuk Zoom, gitu ya, Zoom untuk menjelaskan tugas-tugasnya, gitu. Ya, hari pertama berarti ini ya membaca modul perangkat pembelajaran. Nah, untuk modulnya ya bisa Bapak Ibu download ya di
di sini ya. Jadi setelah Bapak Ibu masuk di dalam Lokakarya, silakan dibuka modul. Nah, nanti akan uh, ada tampilan ini ya. Untuk mendownload modulnya, nah, dilihat ini ya, diklik lihat. Nah, ini adalah modul perangkat pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu pelajari dulu ya modulnya. Di sini ada penjelasannya ya. Untuk khusus yang RA, pilih yang ini ya, lihat modul RA ini. Ya, khusus yang RA. Kalau yang tidak RA ya, selain RA berarti ya PAI, GKMI, SKI, berarti pilih yang ini ya. Ini modulnya. Nah, silakan ini dipelajari ya sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, di sini sudah ada penjelasannya ya. Sama terkait dengan kom ya, apa sih kom itu? Itu sudah ada penjelasannya. Prinsip penyusunan kom gitu ya. Di sini sudah ada uraian materinya. Silakan ini dipelajari. Kalau yang RA, untuk mendownloadnya bisa diklik kanan, kemudian di save as ya. Diklik kanan, kemudian save as. Nah, ini untuk yang RA. Ini yang RA. Ya, jadi ada berbeda ya modul yang kelas RA sama yang selain RA. Ya, setelah melihat modulnya, ya, pelajari modulnya, nanti membaca kontrak belajarnya, kemudian mulai untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan review tugas jika nanti ada revisi, ya, ada revisi dari dosen, ya, maka nanti keterangannya di sini akan ada revisi gitu. Ya, jadi ketika tugasnya itu tidak sesuai, ya, maka dosen bisa mengembalikan atau meminta revisi. Nah, maka di sini nanti akan muncul keterangan revisi. Jika untuk merevisi, ya, nah, maka di upload ya file yang terbaru ya yang sudah direvisi. Kemudian simpan. Nah, ini karena tadi file yang saya upload melebihi dari 1 MB, maka ada keterangannya ini. Maka pastikan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Gitu ya. Kemudian selanjutnya diskusi ya. Diskusi di sini sama seperti Bapak Ibu mengerjakan tugas analisa bahan ajar di pendalaman materi. Ya, jadi Bapak Ibu memberikan komentar ya dari apa yang diinstruksikan oleh dosen. Jadi di sini di bagian instruksi nanti akan ada instruksi dari dosen. Nanti instruksinya apa? Silakan dijawab melalui kolom komentar. Ya, di bagian ini tulis komentar ya. Nah, silakan ditulis ya jawaban dari apa yang diinstruksikan oleh dosen. Kemudian nanti diklik kirim komentar. Gitu. Ya, jadi ini juga ada nilainya ya, di diskusi ini juga ada nilainya. Selanjutnya remedial ini digunakan untuk mengerjakan tugas remedial jika nilainya kurang dari 70. Gitu. Untuk mengecek nilai bisa dilihat di
bagian rekap nilai. Ya, di bagian rekap nilai nanti di sini akan muncul rekap nilainya. Walaupun di sini ada resume, nah ini diabaikan saja ya karena tidak ada resume. Ya, yang ada diskusi, tugas. Ya. RPP ini nanti ada ketika modul peer teaching, kompre, sama PPL. Ya. RPP ini sama dengan modul ajar. Ada nilai peer teaching juga, video pembelajaran ini ketika PPL ya, PPL kemudian VTK. Gitu. Nah, ini kalau diklik, nah nanti akan muncul nilai-nilainya. Nilai tugas berarti nanti di sini ada banyak nilai. Ya, karena kan ada 11 tugas. Nah, ini untuk melihat rekap nilainya. Nah, nanti dilihat ya nilai modulnya. Kalau belum lulus, ya berarti harus mengerjakan tugas remedi tadi. Nah, itu untuk modul perangkat pembelajaran. Ya, jadi mengerjakan aktivitasnya adalah mengerjakan tugas ya, dan memberikan komentar diskusi. Selanjutnya di peer teaching ya, di modul peer teaching ya, kalau kita lihat di file terkait ini adalah lembar penilaian peer teaching ya. Nanti silakan ini dipelajari. Ya. Selanjutnya silakan baca kontrak belajarnya, kemudian upload modul ajar ya. Jadi walaupun di sini istilahnya RPP tapi yang benar adalah modul ajar. Ya, silakan Bapak Ibu mengupload modul ajarnya ya, modul ajar yang digunakan untuk pelaksanaan peer teaching. Modul ajar yang digunakan untuk pelaksanaan peer teaching. Caranya yaitu dengan ini diklik ini menambahkan bahan ujian. Ya, jadi nanti ada 3 modul ajar yang harus diupload sebagai bahan peer teaching. Ya, ada 3 modul ajar. Ini modul yang pertama, temanya apa? Misalkan ya, file RPP-nya atau file modul ajarnya, ya silakan dipilih. Kemudian file bahan lainnya, ya, mungkin ada apa LKPD-nya, ada uraian materinya. Nah, silakan di upload di sini, ya, file bahan lainnya. Kemudian diklik simpan. Ya, nanti kalau sudah berhasil, nah, maka akan muncul keterangannya di sini. Ya, dan tambahkan lagi untuk modul ajar yang kedua, dipilih yang nomor 2 ini, temanya apa, ya. Nah, kemudian pilih file RPP-nya, file bahan lainnya, nah, kemudian diklik simpan. Gitu. Kemudian diklik lagi, nah, kemudian dipilih yang ketiga. Untuk mengeditnya, jika ada kesalahan dalam penguploadan, ya, misalkan salah upload, selama itu belum dinilai, masih bisa diedit ya, diklik yang ini, yang tombol pena ini, simbol pena ini diklik, ya kemudian silakan diupload file yang terbaru. Dan diklik simpan. Nah, nanti dicek apakah file yang di-upload itu sudah file yang terbaru atau belum. Bisa dicek di simbol ini, simbol mata untuk mengecek hasil uploadannya. Jadi setelah mengupload ya perlu dicek ya, jangan-jangan yang file yang di-upload itu file yang salah, gitu. Maka dicek terlebih dahulu sudah benar atau belum file yang di-upload. Selanjutnya pelaksanaan peer teaching. Ya. Nah, kalau belum mengupload 3 modul ajar maka akan muncul keterangan mohon maaf Anda baru mengupload 2 RPP atau modul ajar. Ya, silakan upload 3 RPP terlebih dahulu. Ya. Nah, saya harus mengupload 3 RPP ya.
Baru kita bisa membuka menu pelaksanaan peer teaching. Di menu pelaksanaan peer teaching ini nanti ya, di sini akan muncul keterangan ya, grup conference ya, ini adalah nanti dibagi jadi 2 kelompok ya, karena peer teaching kan 2 hari ya, jadi nanti akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Jadi misalkan satu kelas ada 15 mahasiswa, nah, maka nanti dibagi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama 7 mahasiswa, kelompok yang kedua 8 mahasiswa gitu. Nah, nanti yang akan menjadi sini. Kelompok 1, kelompok 2. Kemudian waktu mulainya ya, jadi waktu mulai untuk pelaksanaan peer teaching. Jadi untuk pelaksanaan peer teaching ini nanti akan dilaksanakan melalui video conference ya, bisa melalui Zoom atau Jitsi atau Google Meet ya. Nah, nanti akan dilaksanakan melalui video conference ya. Nah, jadi nanti bentuknya adalah Bapak Ibu mempresentasikan video praktek pembelajarannya ya, video praktek mengajar ya, dari salah satu RPP yang mau digunakan untuk praktek mengajarnya ya. Jadi silakan dipilih modul ajar yang digunakan untuk praktek mengajarnya, itu modul ajar yang berapa, 1, 2, atau 3. Nah, maka dipilih ya. Nah, misalkan yang saya gunakan yang nomor modul ajar ketiga, maka silakan dipilih, kemudian di input link rekamannya ya, link rekaman video praktek mengajarnya. Nah, jadi link rekamannya bisa di-upload di YouTube atau di Google Drive begitu ya, di link Google Drive atau di YouTube gitu. Oke, sebentar, silakan. Kan ini saya masuk di akun dosen, saya mau memplotting pelaksanaan video conference-nya ya. Oke. Ini jam kan. Nah, nanti di sini setelah dosen memplotting pelaksanaan BTC nanti akan muncul di sini ya. Kelompok 1 mulainya 27 September. Nah, nanti kalau sudah masuk waktunya tinggal diklik join meet ya. Nah, nanti akan mengarah pada video conference ya, bisa melalui Zoom atau Google Meet atau Jitsi gitu.
Ini tadi video yang link rekaman yang tadi saya copy pastekan. Nah, nanti akan dilihat oleh dosen dan ketika pelaksanaan peer teaching nanti kalian mempresentasikan videonya itu ya. Jadi videonya bisa diupload di YouTube, bisa juga diupload di link Google Drive. Ya, di bagian ini rekaman ini. Jadi untuk peer teaching ya aktivitasnya adalah mengupload 3 modul ajar, kemudian memilih salah satu dari 3 modul ajar itu yang digunakan untuk praktek mengajarnya ya, yang digunakan untuk praktek mengajar yang dipresentasikan pada saat peer teaching. Dan remedial ini jika nilai di bawah 70 akan nanti ada tugas remedial. Jadi untuk peer teaching, kemudian ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif ini hampir sama dengan yang di peer teaching, jadi mengupload 3 modul ajar ya. Mengupload 3 modul ajar, kemudian lagi pelaksanaan ujian nanti juga akan muncul jadwal ujian komprehensifnya di sini ya, conference ya. Ini 3 hari ujian komprehensif 3 hari, jadi mungkin nanti dosen akan membagi ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 hari pertama, kelompok 2 hari kedua, kelompok 3 hari ketiga. Ya, ada waktu mulai, waktu selesainya, kemudian klik join meet. Kemudian di sini nanti juga memilih RPP yang diujikan. Jadi di sini juga memilih RPP yang diujikan. Ini yang misalnya saya memilih yang RPP yang pertama yang akan saya gunakan sebagai ujian ya, maka dipilih kemudian di input link rekamannya dan di klik save. Gitu. Karena nanti yang akan digunakan yang dinilai oleh dosen hanya modul ajar pertama saja, maka untuk modul ajar yang digunakan untuk bahan ujian praktek mengajarnya, maka nanti diupload di modul ajar yang pertama ya, diupload modul ajar yang pertama, modul ajar yang digunakan untuk praktek mengajar. Nah, nanti diletakkan di modul yang pertama. Karena itu nanti yang akan dinilai oleh dosen. Dan remedial ini jika nilai di bawah 70. Untuk ujian komprehensif ini nanti hanya didampingi oleh 1 dosen. Untuk peer teaching nanti ada dosen dan guru pamong, perangkat dan review nanti ada dosen dari guru pamong. Begitu penjelasan terkait dengan penggunaan LMS untuk pengembangan perangkat pembelajaran, peer teaching dan ujian komprehensif. Untuk PPL nanti akan kami jelaskan di lain waktu nanti ketika sudah mendekati jadwal PPL. Jadi saya ulangi lagi, diperhatikan ya untuk lokakarya perangkat pembelajaran ya. Pertama silakan
download ya modulnya, klik kanan, kemudian save as. Nah, selanjutnya membaca kontrak belajar, mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian diskusi, ya, berikan komentar diskusi, dan untuk peer teaching, ya, silakan dilihat rubrik penilaiannya, ya, jadi lembar penilaiannya dilihat. Nah, maka nanti harus disesuaikan. Jadi misalkan ini ya di lembar penilaiannya ini, nah, yang pertama, identitas di sekolah ditulis secara lengkap yang terdiri dari nama penyusunan, institusi, tahun penyusunan, jenjang, kelas, semester, dan lain-lain. Nah, maka ini harus ada biar nanti skornya tinggi. Nah, kalau ini nggak ada, identitas sekolah nggak ada, identitas madrasah nggak ada, ya, maka nanti nilainya rendah. Maka eh, komponen modul ajar harus disesuaikan yang ada di lembar penilaian ini. Ya, rumusan kompetensi awal harus ada ya, terdapat aspek P5, PPRA, ada prasarana, munculkan kejelasan target peserta didik, ya, model pembelajaran yang diterapkan, tujuan pembelajaran, nah, harus ada komponen-komponen ini harus ada biar nanti mendapatkan skor tinggi. Kemudian upload 3 RPP, ya. Kemudian pelaksanaan teaching. Nah, ini jangan sampai lupa. Biasanya yang banyak lupa itu yang di bagian ini, ya. Tidak memilih salah satu RPP yang digunakan untuk peer teaching. Kalau ini tidak dipilih, maka nama Bapak Ibu tidak ada di bagian penilaian oleh dosen. Jadi otomatis nggak lulus ya, karena nama Bapak Ibu tidak ada di penilaian dosen. Kalau ini tidak dipilih, sering terjadi ini tidak dipilih, maka nama Bapak Ibu tidak tercantum pada penilaian dosen. Selanjutnya untuk ujian komprehensif, ya, mengupload 3 bahan ajar, ya, modul ajar. Pastikan modul ajar yang digunakan untuk praktek ditempatkan di modul ajar yang pertama. Nantinya pelaksanaan ujian, ya, silakan nanti dipilih. Nah, jadi nomor 1 ya, pasti nomor 1 yang dipilih ya, untuk praktek mengajarnya, kemudian diklik input link rekamannya, bisa menggunakan YouTube atau link berbeda. Seperti itu untuk penjelasan penggunaan LMS untuk karya perangkat pembelajaran. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa mengangkat tangannya, mengangkat simbol tangan ya yang ada di Zoom. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang ingin bertanya. Ada Pak Muhammad Hanif. Ya, bisa didengar Pak suaranya. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf langsung saja pada inti pertanyaan bahwa saya itu ada di K2. Otomatis tadi saya coba cek LMS untuk besok itu masih pendalaman materi. Nah, pertanyaannya tadi itu saya ngikuti ya daripada menafsirkan sendiri kan mending saya tanyakan. Apakah kemudian itu besok kami juga bisa sudah bisa akses modul lokakarya atau belum kan seperti itu Pak. Hanya itu saja Pak Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih
Untuk K2 ya, untuk K2 besok masih pendalaman materi ya, karena masih ada 2 modul yang harus diselesaikan untuk K2. Sehingga untuk pelaksanaan lokakaryanya nanti setelah selesai modul kedua, berarti tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober ya, karena selesai modul pendalaman materi itu kan tanggal 4 ya. Jadi untuk lokakaryanya nanti mulai di tanggal 5. Untuk tugas-tugasnya sama ya, sama dengan apa yang tadi saya jelaskan. Namun mungkin nanti akan sedikit berbeda di jumlah tugasnya ya. Jadi misalkan tugasnya adalah misalkan membuat media pembelajaran ya. Kalau K1 mungkin hanya 1, nah mungkin kalau K2 nanti 2 tugas begitu, dua media pembelajaran begitu. Ini masih kita bahas ya. Jadi besok ini kita ada pertemuan dengan para dosen untuk membahas kaitannya dengan yang K2 nanti bagaimana tugas-tugasnya, karena kan SKS-nya berbeda antara K1 dengan K2, sehingga nanti mungkin ada perbedaan di tugas-tugasnya gitu. Nah, nanti jika ada update informasi nanti akan kami sampaikan lagi untuk khusus yang K2 gitu. Tapi secara umum tugas-tugasnya sama ya, tadi ya ada 11 tugas tadi. Begitu C untuk K2. Selanjutnya Pak Fathur Rahman. Terima kasih. Pak Fathur Rahman. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terdengar suaranya Pak Anggi? Ya, terdengar. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini bersambung kami atau saya dari K2 juga. Namun yang ingin kami tanyakan terkait dengan penguploadan RPL. Kalau tidak salah infonya selesai modul RPL harus terupload semua. Nah, padahal K2 masih ada sekitar 6 hari. Nah, untuk kepastiannya kami mohon informasi apakah RPL itu ada batas pengurutan waktunya, jika ada sampai kapan gitu, Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk RPL, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat sosialisasi pengisian RPL, bahwa untuk RPL batas akhirnya penguploadannya adalah hari ini ya, selesai pada saat selesai modul pendalaman materi untuk K1 gitu. Begitu pula dengan K2 ya. Jadi K2 pendalaman materinya selesai tanggal 4 ya. Nah, maka tanggal 4 harus sudah selesai untuk yang K2. Yang K1 ya hari ini harus diselesaikan ya. Untuk penguploadan RPL-nya kan sudah kami beri waktu beberapa hari ya, 3 minggu kalau nggak salah, maka harus diselesaikan hari ini juga untuk yang K1 kan. Itu kan RPL itu kan sebenarnya rekognisi pembelajaran lampau ya, artinya dokumen-dokumen itu ya seharusnya sudah ada, tinggal mengupload gitu. PP ya, dan mungkin sertifikat, nah itu kan sesuatu yang sudah Bapak Ibu kerjakan, tinggal menguploadnya. Jadi tidak membuat baru lagi, bukan, tapi apa yang sudah dikerjakan itu diupload. Jadi sehingga dalam waktu
3 minggu saya kira itu sudah cukup. Begitu ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Pak Arif Tabiin. Pak Arif Tabiin, Ya, monggo. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rofik bahwa nanti kita akan mengupload modul Pak J. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang juknis modul itu kan saya lihat tuh modul bermacam-macam, mulai dari isinya sampai jumlah halamannya. Sementara penguploadan itu 3, kalau kita persiapkan katakanlah dari sekarang tentu waktunya tidak apa Pak, kurang memenuhi. Jadi juknis-juknis dalam modul itu apakah nanti akan disampaikan? Itu yang pertama. Yang kedua tentang PTK Pak. Untuk pembuatan PTK itu memerlukan waktu yang cukup lama, juga ada beberapa dosen tentu mendamping. Apakah nanti ada pembagiannya? Kalau kita buat secara mendadak, PTK tentu tidak akan bisa jadi Pak. Setidaknya kalau memang ada upload PTK, kita harus membuat dari sekarang itu sudah dimulai Pak. Kalau dadakan saya yakin nanti sistemnya adalah mengambil PTK orang lain. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk modul ajar, ya. Jadi silakan Bapak Ibu ketika membuat modul ajar itu disesuaikan dengan LK yang ada di situ. Nah, jadi setiap tugas itu kan ada LK, ada lembar kerjanya. Nah, silakan dilihat LK-nya, ya, LK-nya. Untuk modul ajar, saya carikan LK-nya. Ya, jadi ini contoh untuk LK 9 ya. LK 9 ini tugas membuat modul ajar ya. Nah, ini ada LK 9A, ini yang bentuknya RPP. Nah, karena nanti yang akan kita gunakan adalah modul ajar, maka yang digunakan adalah LK 9B ini. Ya. LK 9B atau ya LK 9B ya. Di sini ada 2 jenis modul ajar, yang model yang pertama sama model yang kedua. Nah, nanti tergantung dosennya
yang diminta yang format yang mana, yang model 1 atau yang kedua. Nah, jadi nanti lebih jelasnya nanti dosen yang akan menjelaskan komponen-komponen modul ajarnya. Ya. Nah, jadi nanti sesuaikan yang ada di LK saja. Ya. Tinggal mengisi ya nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, kompetensi awal, ya, profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama, ya, sarana prasarana. Nah ini yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diisi ya. Dari kegiatan pembelajarannya, asesmennya, nanti disesuaikan dengan LK. Gitu. Kemudian yang kalau di back teaching itu di bagian awal di file terkait, nah itu juga bisa dilihat rubrik penilainya ya. Maka nanti sesuaikan aja sama rubrik penilainya. Bahkan informasi umum ya, harus ada identitas sekolah ya. Nah, kalau ini ditulis lengkap, maka nanti sekolahnya 4. Kalau misalkan hanya nama sekolahnya saja gitu, nanti nilainya 1. Itu maka perhatikan juga ini rubrik penilaiannya ini. Perhatikan LK dan rubrik penilaiannya. Itu untuk modul ajar ya. Selanjutnya untuk LK untuk PTK ya. Jadi PTK ini nanti terintegrasi dengan modul ajar. Ya, jadi pelaksanaan PTK itu terintegrasi dengan modul ajar. Untuk PTK itu nanti di tugas 11 ya, PTK di tugas 11. Nah, maka bisa dipersiapkan mulai dari sekarang ya untuk PTK itu. Ya, bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Untuk LK-nya LK PTK Nah, ini untuk LK penyusunan proposal PTK ya. Nah, silakan ini jadikan sebagai pedoman. Sampulnya, kemudian satu pendahuluan ya, latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, ya, dua landasan teori, ketiga metode penelitian, daftar pustaka, gitu. Kemudian instrumennya ya, penyusunan instrumen PTK ya, angketnya, ya, wawancaranya, ada pedoman wawancara, ya, checklist. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi sesuaikan saja LK-nya ya, LK yang di upload oleh Bapak Ibu dosen. Jadi masing-masing tugas tidak buat sendiri ya, tapi di situ ada LK-nya. Maka silakan nanti dilihat dulu LK-nya. Di masing-masing tugas pasti ada LK-nya. Untuk tambahan Pak sedikit. Ya. Untuk link YouTube itu bagi yang sudah memiliki, apakah nama channel itu harus dirubah dengan nama asli, Pak? Tidak harus, tidak harus. Berarti boleh dengan nama lain, Pak? Ya, boleh. Yang penting karyanya itu ya karya sendiri, bukan karya orang. Gitu. Oh, ada lagi? Ya, tanya. Ada lagi yang ingin ditanya? Atau sudah cukup? Sudah tidak ada yang mengangkat tangan ini. Berarti sudah jelas semuanya ya. Besok, karena besok pagi itu baru ya, karena besok pagi itu baru ada refreshment untuk para dosen, sehingga mungkin para dosen itu mulai pembelajaran bukan Zoom mungkin sore atau malam. Tetapi untuk tugas, jika dosen sudah menginstruksikan, itu bisa langsung dikerjakan untuk tugasnya, tugas yang pertama. Tapi kalau belum diinstruksikan, ya maka menunggu instruksi dari dosen.
Yang penting untuk ketua kelas, ketika nanti sudah tahu dosennya siapa, segera menghubungi dosen. Ini ada yang tanya lagi, Bu Ermadian. Bu Ermadian. Bu Ermadian. Suaranya kecil sekali, Bu Erma. Tidak terdengar, kecil sekali suaranya. Enggak, kalau mau disampaikan di chat. Di chat saja ya, Pak. Ya. Untuk tugas lokakarya bisa selesai sampai dengan jam 23.59, Pak, atau berbatas. Ya, bisa diselesaikan sampai maksimal 23.59 untuk tugas-tugasnya, penguploadan tugas-tugasnya. Batas waktunya sampai jam 23.59. Kemudian untuk RPP ini sudah menggunakan Boomer ya. Iya, RPP menggunakan Boomer ya. Jadi modul ajar yang dibuat adalah modul ajar, bukan RPP. Informasi dosen pembimbingnya kapan? Besok pagi ya. Malam ini nanti saya lembur untuk uploading modulnya. Boleh tidak Pak untuk modulnya bisa di-share agar kami bisa pelajari malam ini. Oke, saya share ya. Perangkat pembelajaran. Saya share di kolom chat ya. Saya share di kolom chat. Dan silakan itu di-download untuk modul pengembangan perangkat pembelajaran. Saya share di kolom chat Zoom. Kemarin saya untuk RPL kemarin yang K1 dapat info kalau terakhir unggah tanggal 3. Iya Pak. Yang kurang tolong dikasih waktu setianya 1 hari Pak. Oh ya sudah saya perpanjang sampai 3 Oktober untuk K1. Silakan dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melengkapi dokumen RPL-nya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang terkait dengan perangkat pembelajaran, bisa ditanyakan ke helpdesk-nya masing-masing ya, atau ke temannya dulu. Kalau temannya nggak paham baru ke helpdesk. Kalau helpdesk-nya tidak paham nanti baru bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan.
kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk link daftar hadir saya share di kolom chat. Silakan diisi untuk daftar hadir malam hari ini. Dan sudah saya akan di kolom chat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Semangat untuk mengikuti topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ya sebentar. Data hadirnya belum bisa diisi, Pak. Oh ya benar. Nah, sudah, silakan dicoba lagi. Terima kasih, saya akhiri ya.